Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Ajaya selaku moderator dari kelompok 1 dan sekaligus anggota kelompok, dan rekan saya Helmi Nusi. Kami akan membahas tentang Kerajaan Bakstria, Parthia, dan Kusana dengan mata kuliah Sejarah Asia Selatan, dosen pengampu Ibu Ismaul Fitro. Kerajaan pertama yaitu Kerajaan Bakstria. Bakstria adalah Persia kuno. Bakstria merupakan negara di Afghanistan Utara pada zaman dahulu, terkenal dengan para pejuangnya yang ganas dan agama kunonya yang didirikan oleh Nabi Zarathustra. Menurut beberapa ahli, Nabi Bakstria Zarathustra hidup pada paruh kedua milenium kedua. Dia adalah pendiri Zoroastrianisme dan mereformasi aspek agama yang lebih tua. Para arkeologi telah mencoba melihat jejak agama yang lebih tua di Bemach, namun bukti pasti masih kurang. Selain itu, perlu dicatat bahwa ada pakar yang mengira Zarathustra berada pada pertengahan milenium pertama, sehingga sangat tidak masuk akal bahwa ada kesinambungan dari Mach ke Zoroastrianisme. Kerajaan Bakstria ini terletak di antara pegunungan Hindu Kush di selatan dan Sungai Oxus di utara. Wilayah ini pada dasarnya merupakan zona timur barat yang terdiri dari dataran alluvial yang sangat subur, gurun panas, dan pegunungan dingin. Kehancuran negara ini telah dicatat pada zaman Antiquity, misalnya oleh penulis Romawi Quintus Curtius Rufus. Kehadiran semua jenis lanskap membantu menjelaskan mengapa pertanian dan urbanisme dimulai sejak awal Bakstria. Hindu Kush yang menandai garis peta lempeng tektonik Iran dan Urasi mengalir kurang lebih dari timur ke barat. Banyak sungai kecil yang mengalir dari lerengnya ke utara, mengendapkan sedimen di kaki bukit dan dataran yang berjalan sejajar dengan pegunungan. Oleh karena itu, di wilayah ini sangat subur, tepat para petani memproduksi gandum, dan jelas pada zaman dahulu kala kebudayaan mereka ini dikenal dengan sebagai sebagian kompleks arkeologi Bakteria Margiana yang diperkirakan itu berasal dari sekitar tahun 2200 sampai 1700 dan kadang-kadang dikaitkan dengan kedatangan orang-orang Indonesia Iran. Jadi dahulu kala itu terdapat semi kering antara daerah pinggiran kota dan sungai. Namun beberapa aliran sungai di pegunungan itu telah mencapai Sungai Oxus dan telah membentuk koridor pinggiran kota melalui padang rumput. Namun ketika para petani mulai menggali kanal untuk mengairi ladang di utara kaki bukit, udara menghilang dari zona kering dan berubah menjadi gurun. Nah, setelah tahun 200 Masehi, beberapa zona paralel dapat dilihat. Pegunungan Hindu Kush di selatan, daerah kaki bukit dan daerah pertanian yang subur, gurun pasir, dan juga Sungai Oxus. Di sebelah utara sungai terdapat padang rumput yang ditempati oleh orang-orang Sogdian yang di dekatnya orang-orang Bakstria yang pasti bertukar produk. Nah, jadi zaman yang berkaitan dengan Bakstria itu ada 4, yaitu 1 zaman Achaemenid, 2 Alexander, 3 zaman Helenistik, dan keempat itu zaman Sais dan Kusan. Kerajaan yang kedua itu Kerajaan Parthi. Sejarah berdirinya Kerajaan Parthi itu pendiri Kekaisaran Persia Arsak. Ia adalah kepala suku Parni, salah satu suku nomaden dari Asia Tengah. Pada pertengahan abad ketiga sebelum Masehi, mereka mulai menetap di Parthia setelah mengalahkan penguasa lokal. Sejak saat itu, semakin banyak suku Parni berdatangan dari campuran dengan penduduk lokal. Kedatangan suku Parni ini membuat orang-orang Seleukia marah dan terjadilah peperangan. Konflik tersebut kemudian diakhiri dengan perjanjian damai, di mana bangsa Parni wajib membayar upeti kepada Seleukia.
Namun hal itu tidak berlangsung lama karena kerajaan Seleukia runtuh karena berbagai pemberontakan. Jadi setelah itu Arsak secara resmi mendeklarasikan berdirinya Kekaisaran Partia pada 247 Semi Masehi. Namun Partia diambil dari nama wilayahnya, sedangkan bahasa-bahasa Araba, Yunani, Babel, dan bahasa Sogdia ditetapkan sebagai bahasa resmi kekaisaran. Kejayaan Kekaisaran Partia itu masa kejayaannya itu terdapat pada masa pemerintahan Mithridates atau Mirdad I yang berkuasa antara 1071 sampai 1038 Masehi. Partia mengeluarkan wilayahnya dengan merebut Mesopotami dan mengalahkan bangsa Romawi. Kekaisaran Partia semakin terkenal ketika berhasil mengalahkan bangsa Romawi di bawah Jenderal Marcus Livius Crassus. Saya lanjutkan. Puncak kejayaannya adalah saat wilayah kekuasaan Partia terbentang dari utara Sungai Eufrat hingga Iran Timur. Selain ekspansi wilayah, kekaisaran ini mampu berkembang pesat karena berada di jalur sutra, yakni jalur perdagangan utama antara Romawi dengan Kekaisaran Han di Cina. Oleh karena itu, di Kekaisaran Partia juga terdapat berbagai macam kebudayaan yang berkembang, seperti kebudayaan Helenistik. Kemudian bukti perkembangan kebudayaan Partia dapat dilihat dari cara berpakaian dari orang-orang Partia yang khas. Diriwayatkan bahwa orang-orang Partia mengenakan jaket, baju dengan lengan panjang atau pendek, ikat pinggang, celana panjang yang longgar, sabuk kaki, dan ikat kepala. Kemudian kekuatan militer Partia. Kemampuan Kekaisaran Partia dalam perluasan wilayah dipengaruhi oleh kekuatan militernya yang sangat terkenal kehebatannya. Kunci Partia dalam menaklukkan wilayah adalah penggunaan kuda dan busur yang unik dalam militernya. Mereka menempatkan pemanah dengan kuda tercepat dan dibantu oleh pasukan unta yang memasok busur panah. Konon, pasukan pemanah Partia memiliki ketangkasan dan mampu beradaptasi dengan berbagai strategi perang musuh. Partia memiliki gaya berperang, tabrak, dan lari. Taktik ini dianggap sangat cocok untuk melawan pasukan yang terkonsentrasi. Selain itu, musuh yang hanya mengandalkan kavaleri tidak akan bisa menyerang kecuali dalam jarak yang dekat. Kemudian yang terakhir, runtuhnya Kekaisaran Partia. Meski Artabanus II 1038 Masehi berhasil menguasai sejumlah pemberontakan pada masa pemerintahannya, tetapi tekanan dari Romawi dan Kekaisaran Kusan telah di depan mata. Pada awal abad ketiga, militer Partia telah kelelahan menghadapi bangsa Romawi. Bahkan pertanian dan peternakannya pun hancur guna menghalau invasi yang datang. Kebijakan bumi hangus memang berhasil memukul mundur bangsa Romawi, tetapi harga kemenangannya adalah kemiskinan penduduk. Selain invasi dari luar pemerintahan, kemunduran Kekaisaran Partia juga disebabkan oleh konflik internal kerajaan. Kekaisaran Partia runtuh setelah raja terakhirnya, Artabanus IV, dibunuh oleh para pemberontak. Setelah itu, Ardashir I mendirikan Kekaisaran Sasania yang mampu. Kemudian Kerajaan Kusana. Kekaisaran Kusana berdiri di Baktaria, wilayah di Iran Raya, pada abad ke-1. Kekaisaran ini didirikan oleh Kuzula Kadises yang Kemudian Kerajaan Kusana.
Kekaisaran Kusana berdiri di Bactria, wilayah di Iran Raya, pada abad ke-1. Kekaisaran ini didirikan oleh Kuzula Kadises yang sebelumnya berhasil menyatukan suku-suku Yuezhi. Wilayah Kekaisaran Kusan membentang dari Afghanistan hingga Pakistan dan Sungai Gangga yang berada di India Utara. Kekaisaran ini juga memiliki hubungan diplomatik dengan Romawi, Persia, dan Cina. Selain itu, Kusan menjadi pusat perdagangan antara barat dan timur dalam beberapa abad. Yang pertama, awal berdirinya. Sekitar tahun 20-an Masehi, Kusan didorong ke barat oleh Xiongnu yang merupakan orang-orang barbar. Nenek moyang Hun pada akhirnya Kusan berdiri dan berkembang di sekitar perbatasan antara Afghanistan, Tajikistan, dan Uzbekistan, yang tepatnya berada di Bactria. Di Bactria, Kusan menaklukkan bangsa Skit dan kerajaan Indo-Yunani sekitarnya yang merupakan sisa-sisa pasukan Alexander Agung. Di lokasi saat itu, Kekaisaran Kusan mampu menjadi pusat perdagangan yang kaya antara Cina, Persia, dan Romawi. Hal itu yang menghasilkan keuntungan yang besar bagi kekaisaran. Kemudian yang kedua, kejayaan Kekaisaran Kusan. Pada pemerintahan Kaisar Kaniska Agung 1127 sampai 140 Masehi, Kekaisaran Kusan mampu menguasai seluruh wilayah India Utara hingga lembah Tarim. Kaniska sendiri memerintah dari Peshawar yang saat ini masuk dalam Pakistan. Selama masa pemerintahannya, Kaniska membangun stupa yang tingginya mencapai 600 kaki dengan ditutupi permata. Kekaisaran Kusan juga menjadi negara yang makaran berbakat perdagangannya dengan Romawi. Hal itu ditunjukkan dengan ditemukannya koin emas yang besar. Kemudian yang terakhir, runtuhnya Kekaisaran Kusan. Setelah 225 Masehi, Kekaisaran Kusan mengalami kemunduran. Hal ini disebabkan oleh ekspansi Kekaisaran Sasania Persia yang mampu menguasai setengah wilayahnya. Wilayah yang ditaklukkan adalah bagian barat Kusan, lalu setengah bagian timur dengan ibu kota di Punjab. Meski runtuh, Kekaisaran Kusan sangat berpengaruh dalam persebaran ajaran Buddha di Asia Selatan dan Timur. Baik, itulah pemaparan materi dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan. Puncak kejayaannya adalah saat wilayah kekuasaan Parthia terbentang dari utara Sungai Eufrat hingga Iran Timur. Selain ekspansi wilayah, kekaisaran ini mampu berkembang pesat karena berada di jalur sutra, yakni jalur perdagangan utama antara Romawi dengan Kekaisaran Han di Cina. Oleh karena itu, di Kekaisaran Parthia juga terdapat berbagai macam kebudayaan yang berkembang, seperti kebudayaan Helenistik. Kemudian bukti perkembangan kebudayaan Parthia dapat dilihat dari cara berpakaian dari orang-orang Parthia yang khas. Diriwayatkan bahwa orang-orang Parthia mengenakan jaket, baju dengan lengan panjang atau pendek, ikat pinggang, celana panjang yang longgar, sabuk kaki, dan ikat kepala. Kemudian kekuatan militer Parthia. Kemampuan Kekaisaran Parthia dalam perluasan wilayah dipengaruhi oleh kekuatan militernya yang sangat terkenal kehebatannya. Kunci Parthia dalam menaklukkan wilayah adalah penggunaan kuda dan busur yang unik dalam militernya. Mereka menempatkan pemanah dengan kuda tercepat dan dibantu oleh pasukan unta yang memasok busur.
panah. Konon, pasukan pemanah Parthia memiliki ketangkasan dan mampu beradaptasi dengan berbagai strategi perang musuh. Parthia memiliki gaya berperang tabrak dan lari. Taktik ini dianggap sangat cocok untuk melawan pasukan yang terkonsentrasi. Selain itu, musuh yang hanya mengandalkan kavaleri tidak akan bisa menyerang kecuali dalam jarak yang dekat. Kemudian yang terakhir, runtuhnya Kekaisaran Parthia. Meski Artabanus II 1038 Masehi berhasil menguasai sejumlah pemberontakan pada masa pemerintahannya, tetapi tekanan dari Romawi dan Kekaisaran Kusan telah di depan mata. Pada awal abad ketiga, militer Parthia telah kelelahan menghadapi bangsa Romawi. Bahkan pertanian dan peternakannya pun hancur guna menghalau invasi yang datang. Kebijakan bumi hangus memang berhasil memukul mundur bangsa Romawi, tetapi harga kemenangannya adalah kemiskinan penduduk. Selain invasi dari luar pemerintahan, kemunduran Kekaisaran Parthia juga disebabkan oleh konflik internal kerajaan. Kekaisaran Parthia runtuh setelah raja terakhirnya, Artabanus IV, dibunuh oleh para pemberontak. Setelah itu, Ardashir I mendirikan Kekaisaran Sasania yang mampu. Kemudian Kerajaan Kusana. Kekaisaran Kusana berdiri di Bactria, wilayah di Iran Raya, pada abad ke-1. Kekaisaran ini didirikan oleh Kuzula Kadises yang Kemudian Kerajaan Kusana. Kekaisaran Kusana berdiri di Bactria, wilayah di Iran Raya, pada abad ke-1. Kekaisaran ini didirikan oleh Kuzula Kadises yang sebelumnya berhasil menyatukan suku-suku Yuezhi. Wilayah Kekaisaran Kusan membentang dari Afghanistan hingga Pakistan dan Sungai Gangga yang berada di India Utara. Kekaisaran ini juga memiliki hubungan diplomatik dengan Romawi, Persia, dan Cina. Selain itu, Kusan menjadi pusat perdagangan antara barat dan timur dalam beberapa abad. Yang pertama, awal berdirinya. Sekitar tahun 20-an Masehi, Kusan didorong ke barat oleh Xiongnu yang merupakan orang-orang barbar. Nenek moyang Hun. Pada akhirnya, Kusan berdiri dan berkembang di sekitar perbatasan antara Afghanistan, Tajikistan, dan Uzbekistan, yang tepatnya berada di Bactria. Di Bactria, Kusan menaklukkan bangsa Skit dan kerajaan Indo-Yunani sekitarnya yang merupakan sisa-sisa pasukan Alexander Agung. Di lokasi saat itu, Kekaisaran Kusan mampu menjadi pusat perdagangan yang kaya antara Cina, Persia, dan Romawi. Hal itu yang menghasilkan keuntungan yang besar bagi Kekaisaran. Kemudian yang kedua, kejayaan Kekaisaran Kusan. Pada pemerintahan Kaisar Kaniska Agung 1127-140 Masehi, Kekaisaran Kusan mampu menguasai seluruh wilayah India Utara hingga lembah Tarim. Kaniska sendiri memerintah dari Peshawar yang saat ini masuk dalam Pakistan. Selama masa pemerintahannya, Kaniska membangun stupa yang tingginya mencapai 600 kaki dengan ditutupi permata. Kekaisaran Kusan juga menjadi negara yang makaran berbakat perdagangannya dengan Romawi. Hal itu ditunjukkan dengan ditemukannya koin emas yang besar. Kemudian yang terakhir, runtuhnya Kekaisaran Kusan. Setelah 225 Masehi, Kekaisaran Kusan mengalami kemunduran. Hal ini disebabkan oleh ekspansi Kekaisaran Sasania Persia yang mampu menguasai setengah wilayahnya.
Wilayah yang ditaklukkan adalah bagian barat Kusan, lalu setengah bagian timur dengan ibu kota di Punjab. Meski runtuh, Kekaisaran Kusan sangat berpengaruh dalam persebaran ajaran Buddha di Asia Selatan dan Timur. Baik, itulah pemaparan materi dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.